Motor kayak motor rider ludas rok. Motor viral, rangkanya nih yang viral ya? Iya, rangkanya ini yang kebanyakan orang bilang sekarang itu lagi musim karat ya. Ini bukan soal kita pernah bernaung di suatu perusahaan ataupun PT atau lembaga. Bukan. Lu tuh ya, dia nginget nih. Nah, sekelas Honda pun bahasanya nggak sopan. Ya, di video kali ini kita akan melihat video-video di media sosial kira-kira apa aja sih yang dilakukan oleh para konsumen setelah tahu jika rangka ESAP ini bermasalah. Oke, untuk yang pertama di sini ada video yang memperlihatkan Honda Genio ini ya. Dia ini membuat video bahwa menunjukkan rangkanya itu tidak bermasalah, langsung dibales oleh video lagi oleh salah satu konsumen yang mengalami masalah dengan rangkanya. Pecinta Honda, ini fix video aku sendiri yang katanya Honda crop. Izin stitch videonya ya mbak. Terus ini apa mbak? Bisa dijelasin? Aduh, motor ya, ini Honda 2000 Beat ya, ini Beat 2021 kalau nggak salah. Kalau model ini Honda Beat, nggak kropos, mungkin dimakan rayap kali ya mbak. Bisa jelasin mbak? Ya, ini Honda Beat, padahal Honda Beat ini belum pakai rangka ESAP ya? Apa udah? Karena yang beredar itu adalah Beat Deluxe dan Beat Street. Mungkin ini salah satu pengguna ESAP juga atau bukan? Tapi tidak bisa diterbantahkan juga ya. Beberapa kejadian di media sosial juga ada yang rangka selain ESAP juga. Oke, kita ke video yang selanjutnya nih. Motor kayak motor rider ludas rok. Kebida-bida amat aing rok tuh motor aing tuh. Potong muka aing rok, edan rok. Aing utang macet bayar aing rok yuk, kebida-bida amat yuk. Gati ho rok bilik mah beda-beda amat. Ya, ini Honda Beat juga dari rangkanya udah kelihatan keropos. Jadi banyak ya para konsumen yang membuktikannya sendiri, teman-teman. Nah, ini jadi video ini tuh ada beberapa orang yang ke bengkel cat mungkin ya ini. Jadi dia tuh untuk mengantisipasi rangka ESAP-nya berkarat, dia melakukan cat anti karat. Ini si abangnya nih yang cat anti karat ya. Mungkin untuk menghindari kerusakan dari luar. Mas, ini lagi ngerjain apa nih mas? Ini lagi ngerjain motor viral. Motor viral, rangkanya nih yang viral ya? Iya, rangkanya ini yang kebanyakan orang bilang sekarang itu lagi musim karat ya, karatan pada patah. Ini untuk apa, menjaga biar nggak cepat berkarat, ini kita lapisin anti karat dulu. Oh, di anti karat. Ini sebelumnya karatan ya mas? Iya, sebelumnya nih karat, banyak karat nih di bagian bawah ya, paling parah itu di paling pas sambungan rasanya gitu mas. Oke, siap. Berarti ini dicat nih, dicat apa aja nih mas? Ini dicat rangkanya aja mas, biar nggak karat, biar nggak cepat keropos juga ya. Oh, biar nggak karat tuh dicatnya kayak gimana sih mas metodenya mas? Metodenya kita habisin dulu amplasnya yang karat itu kita habisin, udah dihabisin nanti kita tahapan buat anti karatnya dulu, epoksi. Terus udah anti karat kita nanti naik warna cat, udah gitu langsung kita clear ya, biar si lapisannya makin tebal, makin tahan sama karat gitu. Oke, mantap. Berarti ini dulu ya mas? Ini abu-abu nih di apa ini mas? Kok warnanya abu-abu? Ini warna anti karatnya mas. Oh, anti karat. Iya. Habis ini naik warna nanti. Naik warna sesuai request ya? Request customer masing-masing ya, mau warna asli lagi atau mau rubah warna gitu. Oke, mantap. Berarti kalau teman-teman pada pengen anti karat bisa ke bengkel Cat JK nih ya? Iya.
Oke, Kita mantap. terima bongkar sama pasangnya, Wih, jamin aman. Mantap, mantap. Oke guys, makasih. Ya, saya tidak tahu ya apakah di sini para konsumen tahu jika masalah di rangka asap ini adalah dari dalamnya. Mungkin oke lah untuk menghindari karat dari luar, tetapi apakah mereka ngecek juga rangka dari dalam? Karena yang terpenting itu adalah dari dalam. Sekalipun di luarnya itu baik-baik aja, tetapi kalau dalamnya karat, tentu percuma pengecatan anti karat dilakukan dari luar saja ya. Selamat malam guys. Lagi-lagi rangka viral, lagi-lagi rangka viral nih. Sudah kedatangan lagi nih. Ini baru 1 bulan nih baru kita bongkarin. Ini dari merek H, tipenya B. Baru 1 Oh, di bulan. bagian lihat bawah nih. itunya ya. Karat B Ya, itu. katanya masih likat, tapi mah nggak Ini sih tahu bukan ini kuning apa. lagi, orange. Nih. Udah jelas karat itu ya. Baru sebulan. Motor baru sebulan. Aduh, ngeri banget. Motor baru Ini sebulan. rangka asap ya. Tuh. Apakah ada rangka underbone di video kali ini? Kita lihat aja nanti. Parah banget nih. Ini kita mau lapisin anti karat nih habis ini. Kita bongkar semua tuh. Lihat, aduh. Nanti kita amplas semua, kita olesin anti karet deh. Ngeri banget nih, motor baru sebulan udah kayak gini tuh. Aduh. Gila ini kena air juga belum ini, tapi udah begini semua. Ya, jelas dari warna cat memang masih bagus sebagian, tetapi di bagian pengelasan itu nampak terlihat terkelupas. Kemudian di sini ada juga nih yang melakukan petisi ataupun ajakan petisi. Kalau gak salah ini si abang ini adalah mantan dari bekerja di Honda juga, karena kita akan lihat nanti nih si abang ini juga dihujat oleh salah satu orang di komentarnya, nanti kita akan lihat di akhir ya. Kita lihat dulu nih bagaimana cara petisi kalau misalnya mau melakukan petisi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, selamat pagi. Informasi karena banyak banget yang nge-share tentang petisi. Buat teman-teman yang pengen ikutan petisi untuk recall, pengajuan recall rangka Honda, silakan teman-teman tanda tangani. Cek aja di Google, ketik petisi rangka Honda. Di situ nanti ada dari otomotif.com. Di situ ada linknya nanti. Teman-teman ikutin aja, tanda tangan di situ. Jadi kurang lebih sudah 1.500 orang yang menandatangani. Buat teman-teman yang memiliki rangka Honda motor dengan rangka asap, silakan teman-teman ikuti petisi itu, tanda tangani, share ke teman-teman. Jadi biar makin banyak orang yang ikut petisi itu dan kita bagikan ke Honda. Ya, jadi itu ya alamatnya kalau misalnya para konsumen mau melakukan petisi. Karena sebenarnya petisi yang dibuat itu bukan hanya ini aja alamatnya, banyak. Kemarin juga beberapa orang sudah membuatnya dan sudah ditandatangani juga. Jadi kalau misalnya para konsumen mungkin tidak puas dengan beberapa lembaga yang mewakili masyarakat ataupun konsumen selama ini, mungkin petisi ada salah satu langkah terakhir yang bisa dilakukan gitu ya. Ini kondisi habis dicuci, bersih. Ya, ini Honda Vario. Kondisinya ya. Oh, Vario sudah bersih 160 lah ini. dibanding tadi lah ya. Tapi itu tetap ada karat di situ tuh. Dan ya sisanya nggak kebagian, capek nyuci seadanya ya, sebisa-bisanya aja. Jauh bersih ya. Kita lihat bawahnya nih. Kucing gua pakai bilet matanya weh. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Ini dia bentukan sasis bawahnya. Ya muncul karat-karat dikit aja sih.
belakang masih basah tuh. Ya belum terlihat terlalu keropos ya, baru bercak-bercak kayak gitu aja. Nggak tahu tuh kalau dibongkar dalamnya seperti apa. Ya sebenarnya sih karatnya sepele lah ya, tapi kan ini lumayan mengkhawatirkan juga ya. Mudah-mudahan sih nggak akan nyampe nyebar ya. Ya begitulah, mesinnya udah bersih kan. Tinggal Ya pasang. itu Vario 160. Kemudian ini ada lagi nih. Ini Scoopy, rangka Scoopy tahun 2023. Bahan kaleng kerupuk. Esap masa, Esap. Masih bagus yang ini tuh. Beat tahun 2011. Rangka Asep. Oh, jadi si abang ini bawa rangka esap ya. Dia menggunakan motor Honda Beat-nya yang menggunakan rangka pertama ya selain esap. Itu nampak masih kuat tuh rangkanya ya. Tetapi dia juga nampaknya khawatir membawa rangkanya itu untuk dicek untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah. Oke, kemudian di sini kita akan melihat nih. Ya benar, ini jadi si abang ini nampaknya yang mengajak petisi recall tadi itu mantan pekerja di Honda juga. Soalnya ini ada yang ngehujat juga nih komentarnya, ya elah lu juga pernah cari nafkah di Honda nyet, kok sekarang malah begitu lagi. Kira-kira apa nih balasan si abang? Oke, selamat sore teman-teman. Kita akan jawab si komentar dari Mas Doyo 8. Ya lalu juga pernah nyari nafkah di Honda nyet, iya. Kok sekarang malah begitu lagi? Nah ini menarik. Bentar, ada konsumen. Om? Ini kalau si Mas Doyo ini antara dari Kamek SA atau kepala bengkel dari Honda. Yang kita petisikan itu adalah Hondanya, bukan kepala bengkel atau Kamek atau SA. Nah jadi gini, ini bukan soal kita pernah bernaung di suatu perusahaan ataupun PT atau lembaga, bukan. Lu tuh ya, dia ngatain nyet nih. Nah sekelas Honda pun bahasanya nggak sopan. Gini, kita dulu lu pernah nonton ya ketika kita lagi komentar recall terkait si connected Aerox ya atau NMAX New yang menggunakan CCU ya, menggunakan CCU unitnya yang terbakar bahkan bikin motor mogok. Lu tahu ketika kita buat video itu 2 hari kemudian orang YIM datang ke Palembang konsultasi secara teknik bersama main dealer Palembang. Gua pernah di Yamaha, ingat, gua pernah di Yamaha, gua pernah di Honda, dan posisinya gua sudah resign. Mereka nggak pernah loh ngejudge seperti ini. Itu Yamaha itu. Kalian boleh tanya sama main dealer Yamaha di Palembang ya, Palembang. Mereka datang ke sini, duduk bareng, sharing bareng, tahan. Mereka bertanya kenapa bisa masalahnya dari mana bang, kalau analisa abang gimana, gini. Mereka kayak gitu, welcome kepada kita, tidak ngatoi, tidak ngehina, karena mereka juga pengen memperbaiki kualitas dari CCU-nya, connected mereka itu, jadi agar tidak terbakar. Dan hasilnya sekarang CCU-nya aman-aman aja, walaupun masih sebagian melepas CCU. Dari Yamaha pun juga mekaniknya juga bilang bahwa CCU-nya lepas aja bang, biar nggak makan aki. Dan mereka mengakui secara gentle. Ingat, ini kita bicara secara garis besar Yamaha, bukan seorang Kamek, bukan seorang Skabeng ataupun SA. Ingat. Nah jadi ketika kita kritik Honda, ini bazarnya pejipun.
gitu, bejibun menyerang. Yang atasannya nyantai. Bahkan kita masih menunggu hasilnya sampai sekarang. Nah, jadi jangan ini ya, tolong otaknya tuh berpikir lebih kritis gitu. Karena kita kalian boleh bernaung di suatu perusahaan, tapi cukup diam aja. Karena perintahnya juga kalian suruh diam. Bukan untuk bersuara yang malah bikin panas, yang bikin kontroversi gitu. Jadi kurang etis untuk sikapnya seperti ini. Kita masih menunggu, intinya gitu. Jadi terserah kalau misalnya bilang lah Honda aja di Jakarta aman-aman aja, buktinya banyak videonya di Jakarta. Kedua, kalau memang nggak ada masalah, kenapa sambil di recall gitu. Jadi ini masukan juga untuk Honda agar membuat suatu produk lebih baik, kualitasnya lebih baik, pemilihan vendor jangan salah. Terus dalam divisi teknikal mereka itu harus mendengar masyarakat gitu. Karena sudah banyak nih di YouTube para mekanik senior yang membahas tentang rangkanya, dan sudah rata-rata komentarnya atau hasil analisanya tipis, pelapisan catnya tidak baik atau kurang bagus, sudah diakui gitu. Terus Yamaha pun sudah ngambil momennya untuk men-show rangka mereka. Apakah Honda nggak merasa tersindir gitu? Itu yang kita permasalahin. Jadi jangan kita ngomongin secara garis besarnya, bukannya oknum atau karyawannya. Ya karyawannya tinggal nunggu aja, bos bilang recall. Kalau enggak ya sudah gitu. Ngapa lo panas? Ya jadi itulah ya beberapa kejadian-kejadian di luaran sana. Ternyata itulah yang mereka lakukan untuk mengantisipasi karat dari luar, membawa motornya untuk dicat anti karat. Tetapi kita tidak tahu apakah dalamnya juga itu bermasalah gitu ya. Nah banyak nih orang-orang yang membuktikan jika Honda itu baik-baik aja, dari rangkanya itu diperlihatkan bahwasanya tidak ada karat sama sekali. Tetapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah mereka juga dengan pede memperlihatkan rangkanya ini baik-baik aja itu dari dalamnya juga. Jadi saya penasaran ada nggak rangka ESAP yang dari dalamnya juga baik gitu, bukan hanya dari luarnya aja, dari dalamnya. Jadi gitu ya. Dan itu juga petisi yang ajakan dari si abang tadi. Dan ternyata pembahasan soal Honda ini juga itu banyak juga yang nggak suka teman-teman ya. Jadi kemarin juga di video saya, di channel saya juga ada yang mengatakan membahas Honda terus, rangka ESAP terus, bosan, mendingan membahas yang lain aja. Nah giliran saya membahas yang lain dia gak nonton, kan kacau gitu ya. Nah mungkin itu saja sih ya video-video yang kita review kali ini mengenai beberapa hal yang dilakukan oleh para konsumen dan kejadian-kejadian di media sosial mengenai rangka ESAP. Nah kira-kira apa yang dilakukan Honda, apakah memuaskan atau tidak? Karena sampai saat ini investigasi belum dijawab ya hasilnya seperti apa. Seharusnya kemarin di test engineering kan sudah benar-benar detail ya, lewat simulasi fisika yang seharusnya itu diperhatikan. Jadi sekalipun tidak melihat kejadian-kejadian rangka rusak, tetapi harus lihat juga tuh yang masih baru, apakah dalamnya baik-baik aja atau enggak gitu ya. Dan itu yang udah dilakukan di test engineering dari perancang pesawat, berikat pesawat itu kan udah detail ya dijelaskan mengenai masalahnya itu seperti apa. Nah semoga Honda bisa memiliki solusi yang lebih baik ke depannya. Ini harapan saya sebagai salah satu konsumen Honda juga tentunya ya. Jadi membahas soal rangka ESAP, membahas soal masalah Honda bukan berarti menjatuhkan Honda, tetapi agar konsumen ini puas dengan Honda ya, karena masih banyak orang yang mengharapkan Honda untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.